Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, para generasi muda, penerus dan harapan bangsa. Pada kali ini kita masih membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ada yang gaib dan ada yang nyata. Makhluk gaib terdiri dari adanya malaikat, adanya jin, dan adanya surga, neraka, dan lain sebagainya. Sedangkan makhluk yang nyata yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Apa yang dapat membuktikan bahwasanya hari akhir itu ada? Dapat kita buktikan bahwasanya manusia diciptakan Allah berpindah-pindah alam. Alam yang pertama yaitu alam ruh. Lalu manusia itu pindah kepada alam rahim. Setelah itu pindah lagi dari alam rahim pindah ke alam nyata atau alam fana. Lalu yang keempat, dari alam fana setelah manusia itu meninggal, maka manusia itu berpindah lagi menuju alam barzah atau alam kubur. Setelah di alam kubur menanti hari akhir, lalu berpindah lagi namanya hari akhir atau alam akhirat. Ketahuilah bahwasanya alam akhirat itu sangat luas, seluas langit dan bumi beserta isinya, yang tanpa batas, tanpa penghalang, tanpa langit dan tanpa dinding. Kita sebagai umat muslim, bagaimana kita menanggapi dengan hari akhir? Maka dengan mencapai hari akhir itu kita harus bersungguh-sungguh. Akan tetapi hari ini kita masih di dunia, maka dunia ini tidak boleh kita lalaikan, karena dunia ini adalah suatu jembatan atau usaha untuk menuju akhirat. Sehingga di dunia ini kita selalu berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, akan tetapi penghuninya sedikit. Maka sudah pasti penghuni surga itu akan lebih merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi kalau kita lihat dunia ini adalah sangat sempit, sedangkan manusianya begitu banyak. Wajar manusia yang begini banyak ini dengan nikmat yang sedikit, dunia yang kecil, wajarlah manusia itu bergontok-gontokan untuk merebut dunia. Karena apa? Karena dunia ini sangat kecil dan manusianya banyak. Sedangkan akhirat tempatnya sangat luas, sangat nikmat, akan tetapi penghuninya sangat sedikit. Selanjutnya, kalau kita ditanya, kapankah kiamat itu datang? Kiamat itu akan datang ketika manusia tidak ada lagi yang menyembah atau menyebut kalimat-kalimat Allah. Kumandang azan tidak terdengar lagi dan orang-orang yang sholat tidak ada lagi. Pada saat itulah akan terjadi kiamat. Selagi masih ada manusia yang menyembah Allah, yang memuji Allah, yang mengucapkan kalimat Allah, maka Allah tidak akan mengkiamatkan dunia ini. Ada 10 tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Apa dia? Di antaranya yaitu saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sedangkan yang kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Dan yang ketiga, waktu yang berlalu terasa sangat singkat. Sedangkan yang keempat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lain sebagainya. Yang kelima, munculnya gejala hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Yang keenam, orang yang baik berkurang sedang yang jahat bertambah banyak. Yang ketujuh, manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Yang kedelapan, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai.
Yang kesembilan, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Dan yang ke-10, bulan sabit terlihat besar. Itulah tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Bagaimana dengan tanda-tanda besarnya datangnya hari kiamat? Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Yang pertama, adanya asap, yaitu asap dukhon, ya, yang keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman. Yang kedua, munculnya Dajjal. Tanda-tanda kiamat besar yang kedua, adanya Dajjal, diceritakan hanya memiliki satu mata dengan mata sebelah kanan buta. Diceritakan bahwa ia akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Yang ketiga, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat yaitu adanya binatang besar. Dalam ayat Al-Quran mengatakan akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 82. Yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Adapun tanda-tanda besar datangnya kiamat yang keempat yaitu matahari muncul dari arah barat. Yang kelima yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Tanda-tanda yang ketujuh yaitu 3 penenggelaman bumi. Pada hari kiamat akan terjadi penenggelaman daratan di muka bumi yang meliputi bagian bumi, bagian barat, timur, serta Jazirah Arab. Tanda-tanda yang ke-8 yaitu munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam. Dari tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita yaitu bukan harus takut, akan tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkan bekal kita, keimanan kita, ibadah kita untuk menghadapi hari akhir tersebut. Supaya apa? Ketika kita memiliki bekal, insya Allah kehidupan di akhir selanjutnya, maka kehidupan kita akan bahagia. Ketika kita bepergian yang sangat jauh, ke kampung yang sangat jauh, ke tempat yang sangat jauh, ketika kita tidak memiliki bekal, sudah pastilah kesengsaraan yang kita dapat. Kenapa? Karena tidak memiliki bekal. Mudah-mudahan pengantar Bapak yang singkat ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.